Selamat datang di podcast Cerewis Corner bersama Elvi Salepi. Tema minggu ini adalah kasus penipuan varian job. Sedang ramai kasus penipuan yang menimpa ribuan mahasiswa dari beberapa universitas di Indonesia. Lebih tepatnya sebanyak 33 universitas. Menurut Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyatakan bahwa sebanyak 1.047 mahasiswa yang ikut program Varian Job berkedok magang ini. Apa yang dimaksud dengan Varian Job? Varian Job adalah kerja paruh waktu dalam masa waktu libur semester. Tujuan dari Varian Job itu sendiri adalah untuk mengisi kekurangan tenaga kerja fisik di berbagai perusahaan di Jerman. Misalnya, mengangkat kardus logistik, packing barang untuk dikirim, mencuci piring di restoran, atau menangani koper di bandara, atau disebut dengan porter. Pengalaman budaya dan juga keterampilan bahasa bukanlah fokus utama dari Varian Job. Perlu digarisbawahi bahwa Varian Job bukan merupakan bagian dari kegiatan akademik mahasiswa. Lalu bagaimana kasus ini bisa terjadi? Program magang di Jerman ini berawal saat agen penyalur tenaga kerja ini menawarkan program Varian Job kepada kampus-kampus di Indonesia sebagai program internship internasional bagi mahasiswa ke Jerman selama 3 bulan pada bulan Oktober hingga Desember 2023 kemarin. Agen penyalur tenaga kerja tersebut mengatakan bahwa program Varian Job adalah magang kerja dan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat dengan MBKM. Sedangkan salah satu jenis kegiatan di program MBKM adalah magang bersertifikat. Dan pengalaman kegiatan praktik kerja lapangan atau magang kerja ini nantinya akan dikonversi menjadi SKS. Selain itu, tawaran ini juga disosialisasikan oleh guru besar fakultas kampus. Maka tidak heran kalau banyak mahasiswa yang tertarik dan yakin menerima tawaran kerja Varian Job. Apalagi jika diiming-imingi dengan gaji yang besar juga, tapi ternyata lain dari kenyataan. Menurut saya ada pemahaman yang keliru dari pengertian Varian Job ini. Bisa jadi pihak kampus-kampus juga kurang teliti. Selain itu, perwakilan Republik Indonesia juga tidak pernah terlibat dalam penyusunan kegiatan maupun penyiapan pengiriman mahasiswa Indonesia peserta Varian Job ke Jerman. Menurut salah satu korban, mereka juga tidak tahu menahu isi surat kontrak kerja karena hanya tertulis dalam bahasa Jerman. Dan mereka juga tidak ada waktu untuk menerjemahkannya. Kesannya kok jadi seperti paksaan untuk menandatangani surat kontrak kerjanya. Padahal ini sangat penting sekali untuk mengetahui apa aja aturan kerja dari pemberi pekerjaan, jam kerja, jam istirahat, gaji, dan lain-lainnya. Lalu pekerjaan apa saja yang mereka lakukan selama 3 bulan tersebut? Menurut pengakuan salah satu korban, setibanya di Jerman, mereka sempat terlantar berjam-jam karena agen tenaga kerja yang menyalurkan mereka ke perusahaan Jerman tidak menyediakan penjemputan. Akhirnya mereka harus berjalan kaki selama kurang lebih 1,5 jam menuju stasiun bus untuk melanjutkan perjalanan mereka ke tempat tujuan. Mereka datang di bulan Oktober di mana cuaca di Jerman sudah memasuki musim gugur. Cuaca juga sudah dingin dan temperatur ada di bawah 12 derajat. Jadi bisa dibayangkan betapa dinginnya saat itu. Apalagi kalau datang dari negara tropis dengan temperatur cuaca di atas 30 derajat. Pasti suhu badan juga akan kaget. Sampai di sini mereka harus kerja kasar selama 3 bulan. Salah satu perusahaan yang memperkerjakan mereka adalah perusahaan logistik internasional. Pekerjaan yang mereka kerjakan kurang lebih sebagai kuli angkat paket. Dan paket yang mereka angkat ada yang seberat 30-40 kg. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya paket itu. Dan mereka kerja seharian itu katanya ada yang sampai 11 jam per hari. Padahal normalnya kalau full time itu adalah 8 jam per hari. Dan pekerjaan ini juga tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, melainkan juga mahasiswi. Menurut mereka, magang ini tidak sesuai dengan ilmu yang mereka tuntut selama masa kuliah di fakultasnya. Selain itu, mereka juga harus tinggal di apartemen yang campur dengan lawan jenis dan dari negara lain gitu. Sebenarnya sangat disayangkan sekali hal ini bisa terjadi karena saya yakin mereka bersemangat mengikuti program ini karena ingin memiliki pengalaman baru di negara lain. Sekarang bisa dibayangkan dampak dari kasus ini ke mental dan fisik mereka, apalagi berada di negara orang yang kultur dan
dan budayanya beda sekali dengan Indonesia, ditambah jauh dari keluarga pula. Berikut adalah hal yang kalian harus perhatikan sebelum menerima tawaran magang atau kerja di Jerman. Yang pertama, persiapkan diri untuk sedikit menguasai bahasa Jerman, karena ini merupakan modal dasar dan dapat memberikan keuntungan yang lebih jika kalian magang kerja di Jerman, guna menghindari adanya permasalahan pada saat bekerja di sini. Yang kedua, cari tahu terlebih dahulu jenis magang yang akan kalian ikuti. Apakah benar-benar termasuk dalam program MBKM? Yang ketiga, cari pendamping yang sudah ada pengalaman magang kerja di Jerman atau orang yang tinggal di Jerman untuk memberi bimbingan atau tips kepada kalian sebelum kalian memutuskan untuk magang kerja di sini. Yang keempat, follow akun medsos PPI Jerman. PPI adalah Persatuan Pelajar Indonesia. Kalian juga bisa bertanya-tanya kepada pelajar-pelajar Indonesia yang berada di Jerman, dan saya yakin mereka akan memberikan banyak tips dan informasi penting untuk mempersiapkan diri sebelum magang ke Jerman. Yang kelima, jangan menandatangani kontrak kerja jika kalian tidak atau belum mengerti isi dari kontrak kerjanya. Jika isi kontrak kerja menggunakan bahasa asing, sebaiknya minta waktu untuk menerjemahkannya terlebih dahulu. Jika pihak pemberi kerja menolak untuk menerjemahkan surat kontrak kerja, artinya ada yang tidak beres. Jadi jangan ragu untuk berkata tidak mau. Penting sekali untuk mengetahui isi kontrak kerja, karena di surat kontrak tersebut pasti akan disebutkan benefit bekerja di perusahaan tersebut dan pekerjaan apa yang akan kalian lakukan. Dan penting juga, setelah kalian menandatangani kontrak kerja, sebaiknya kalian mengcopy kontrak kerja kalian. Biasanya sih mereka akan memberi dua lembar atau dua surat kontrak kerja ya. Jadi yang satu untuk kalian, yang satu untuk perusahaan. Yang keenam, pastikan kalian memiliki asuransi kesehatan internasional sebelum kalian berangkat ke Jerman. Di Jerman, asuransi kesehatan termasuk hal yang paling penting untuk dimiliki. Tanpa asuransi kesehatan, kalian tidak ditanggung oleh sistem asuransi kesehatan di Jerman, dan biaya kesehatan pastinya akan sangat mahal kalau tidak di-cover oleh asuransi kesehatan. Di dalam kontrak kerja biasanya akan diminta untuk menyebutkan jenis asuransi kesehatan kalian. Yang ketujuh, pastikan jumlah biaya yang harus kalian keluarkan sudah jelas dan tidak ada banyak potongan biaya atau harus mengembalikan uang fee jika kalian kembali ke Indonesia. Pokoknya jangan sampai kalian rugi. Yang terakhir, jika tips di atas sudah jelas dan kalian siap untuk berangkat ke Jerman, sebaiknya kalian juga mencatat nomor hotline KBRI Berlin, KJRI Hamburg, dan KJRI Frankfurt. Jadi jika terjadi masalah, kalian sudah tahu kemana kalian harus mengadu laporan. Jangan lupa juga untuk melapor diri ke nomor hotline perwakilan Republik Indonesia di Jerman sesampainya kalian di Jerman. Dan tips tambahan lagi, jika kalian tidak yakin untuk mengikuti magang kerja, sebaiknya jangan memaksakan diri. Kalian harus benar-benar siap mental juga finansial. Dikutip dari perwakilan Republik Indonesia di Jerman, mereka sudah mengeluarkan surat yang isinya sebagai berikut. Surat nomor 1000-DT.E-DT00.05/2023 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah mengimbau perguruan tinggi di Indonesia untuk menghentikan keikutsertaan dalam foreign job, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan berlangsung. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyampaikan bahwa ditemukan indikasi pelanggaran terhadap mahasiswa yang mengikuti foreign job, dan dalam pelaksanaan foreign job tidak terjadi aktivitas yang mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Namun justru banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak mahasiswa. Foreign job juga tidak memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan dalam aktivitas MBKM. Ini merupakan komitmen dan tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia di Jerman terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Dan dari kasus ini kita belajar bahwa kesiapan dan pembekalan diri yang baik adalah modal penting untuk mengikuti kegiatan yang akan diikuti di luar negeri. Saya berharap kasus ini tidak akan terulang lagi dan berharap supaya pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan untuk para korban, jangan lama-lama bersedih, tetap semangat dan yakinlah bahwa semua ini akan ada balasannya. Jadikan ini sebagai pelajaran yang berharga untuk kalian. Kata-kata akhir dari podcast minggu ini adalah ubah rasa sakit dan kecewamu menjadi kekuatan, karena perjuangan adalah bagian dari perjalanan. Terima kasih sudah menyimak obrolan episode minggu ini bersama saya. Dari Cerewis Corner, saya mengucapkan salam ceria
dan sampai minggu depan dengan topik yang berbeda. Dadah!